Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gibran di demo, Gibran di demo oleh emak-emak begitu kan ya. Dalam narasi-narasi dan tulisannya begitu kan ya, tolak wapres yang backingi mafia beras. Ini nampaknya begitu kan, nampaknya emak-emak ini ya bergerak cepat di situ begitu. Memberikan komentar-komentar yang menohok, ya, memberikan kritikan-kritikan keras begitu kan terhadap wakil presiden, yaitu adalah sosok seorang Gibran. Karena banyak kemarin ya seperti Mentan begitu kan, yang Menteri Pertanian begitu kan ya mengungkapkan bahwa pernah ditegur oleh wakil presiden ya soal mafia mafia beras begitu kan ya. Ini justru begitu kan ya. Justru Menteri Mentan itu menolak keras begitu kan. Ingin menegakkan apa yang kemudian terjadi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ini kan banyak hal soal mafia beras begitu. Jadi saya kira Mentan Amran ini begitu kan ya pernah ditegur soal-soal itu begitu. Tapi ada emak-emak yang mendemo langsung gerak cepat begitu. Maju tak gentar, emak tegar. Maju tak gentar, hati tak berkoar. Maju serentak. Mari mau kita rebut kembali, jangan sampai mau dijajah oleh asing maupun asing. Usir mereka dari tanah air Republik Indonesia ini. Kembali hati kita. Padahal itu sudah tahu apakah ini wakil presiden Gibran atau wakil presiden sebelumnya yang kemudian menegur itu begitu ya. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi ini begitu di mana emak-emak begitu kan ya memberikan kritikan keras, tolak wapres backingan mafia beras. Siapa mereka? Walaupun secara spesifik tidak mengungkapkan bahwa itu Gibran begitu. Nampaknya siapa lagi yang akan didemo kalau bukan sosok seorang Gibran? Kan itu logikanya. Ini banyak sekali sekitar 50 orang lah begitu kan ya mengkritik habis-habisan di situ begitu. Batalkan, bersihkan antek-antek mafia beras. Saya kira tujuannya ini baik siapapun begitu kan ya. Karena ini adalah aksi damai yang kemudian memperlihatkan bahwa emak-emak ini adalah berada posisi di garda terdepan untuk membela ya Mentan Kementerian Pertanian untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Bersihkan antek-antek asing katanya begitu kan ya. Ini banyak yang kemudian tidak hanya itu begitu, batalkan PIK 2. ini emak-emak semua begitu kan. Artinya apa? Artinya keberadaan emak-emak ini ya menyampaikan aspirasinya ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi perlukah kita tahu bahwa di negara kita itu majak begitu kan ya mafia-mafia itu. Tidak hanya mafia beras, mafia-mafia yang lain mungkin banyak di situ begitu kan. Ketika kita lihat begitu mafia-mafia beras sangat luar biasa, maka Mentan Amran ini begitu kan ya ingin tetap tegak lurus begitu kan ya, ingin menunjukkan bahwa
harus disikat semuanya. Ini saya kira ini bagus begitu. Tapi banyak yang apa namanya yang berkomentar negatif begitu kan terhadap demo-demo itu begitu. Salah satunya ini, woi kemarin yang mafia di back di mana? Ini komentar dari netizen ya. Ibu RD ya, Ajeng Kartini mencerdaskan putra putri anak bangsa Nusantara, bukan bikin hoax. Ini artinya apa? Ini bukan hoax begitu kan? Menyampaikan aspirasinya. Dia kan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa wapresnya siapa begitu. ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Amran itu kan apa namanya tidak menyebutkan secara spesifik wapresnya siapa begitu kan, yang kemudian menegur si Mentan itu begitu. Tapi ini menandakan langkah cepat dari ibu-ibu. Saya kira ini bagus begitu kan ya, untuk apa namanya untuk memberikan support yang setinggi-tingginya kepada Menteri Amran begitu kan ya, apa namanya untuk menyikat mafia beras yang terjadi. Karena di negara kita itu sudah seperti itu. Mafia berasnya sangat luar biasa begitu ya. Siapa yang bermain di dalamnya? Ya banyak begitu kan. Artinya para pengusaha-pengusaha itu banyak yang kemudian ya ditangkap OTT, terus kemudian apa namanya korupsi dan sebagainya begitu. Banyak di situ ada kong kali kong besar. Seperti contoh misalnya minyak Pertamina ya, Pertamina ini ya, yang kabarnya banyak yang dioplos, kabarnya banyak ada kerugian sampai 960 triliun. Ini kan menandakan ada sesuatu hal, ada mafia migas ya. Pokoknya Indonesia itu lengkap. Ada mafia beras, ada mafia migas, ada mafia judol begitu, ada mafia narkoboy, ada mafianya. Semuanya adalah mafia itu. Artinya apa? Artinya ini kan ada kegentingan begitu kan ya, yang harus dibersihkan oleh Sementan ini. Pada akhirnya orang-orang akan speak up begitu kan. Orang-orang akan berbicara, oh ayolah Pak ya, kita kejar siapa orangnya itu. Tapi kan pertanyaannya, berani nggak begitu melawan para oligarki yang punya kepentingan besar. Seperti PIK 2 ini kan sudah berubah menjadi PSN begitu kan. Saya kira untuk membatalkan itu karena ada negara yang hadir di situ begitu. Tapi apakah ini bisa dibatalkan? Bisa begitu kan. Bagaimana soal pagar laut? Ya, sekarang kita lihat saja. Pagar laut sejak awal ingin membongkar sana sini. Prabowo sudah memerintahkan membongkar, sudah semuanya dibongkar begitu. Tapi pada akhirnya orang-orang akan ya kasusnya sudah hilang di telan bumi begitu. Inilah yang kemudian tidak diinginkan itu. Makanya wajar dong kalau ada apa namanya demo sana sini begitu. Ini ingin memberantas ini semua begitu kan ya. Makanya di situ tolak wapres baking mafia beras. Wah, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ini kan tidak menyebutkan bahwa wapres Gibran begitu, hanya wapres saja. Siapa mereka? Ya siapapun yang kemudian hanya menjadi mafia ya harus benar-benar diadili lah ya. Biar apa? Karena bagaimana sosok petani hari ini begitu kan ya. Petani sekarang kita lihat saja, beras dari petani, semuanya dari petani. Ya kekayaan alam kita itu sangat luar biasa. Tapi kalau toh pada akhirnya masih impor, ini kan logikanya agak lucu. Kenapa? Ya kita lihat saja realitasnya begitu. Negara kita ya wah limpah sangat luar biasa begitu kekayaannya. Nanam cabai, nanam padi ya, nanam tembakau, nanam apapun bisa di negara kita begitu. Bisa subur, semuanya subur. Tapi kekayaan alam kita ini kan nampaknya tidak menjadi prioritas utama. Kenapa Bang? Ya karena kalau masih impor begitu kan. Ya dikit-dikit impor, beras impor, kacang impor ya. Semuanya impor begitu. Kalau toh pada akhirnya impor bagaimana dengan kekayaan alam kita? Ini yang mesti kita lihat. Jadi wajar dong kalau ada penolakan dari ibu-ibu ini. Ini kan menandakan ada keseriusan yang genting begitu pada negara kita. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap bos ya. Walaupun banyak komentar-komentar dari mereka begitu kan, banyak sekali begitu komentarnya. Tapi ya inilah bagian dari demokrasi kita ini. Emak sudah masak belum mak? Itu cermin bahwa Indonesia belum siap berdemokrasi. Hanya lantaran duit emak-emak bisa dibodohi untuk gelar demo.
emak-emak ya ini gimana begitu literasinya rendah. Iya, bukan soal literasi atau apa, tapi gerak cepatnya itu perlu diapresiasi begitu. Karena di negara kita genting sekali soal masalah mafia beras begitu kan. Wajar. Saya pun tidak menyalahkan ketika menyampaikan aspirasinya harus menangkap begitu kan, harus mengadili siapapun yang kemudian menjadi mafia beras di situ begitu. Karena ini bertentangan dengan undang-undang kita. Karena ini bertentangan dengan masyarakat. Bagaimana soal petani begitu kan ya? Bagaimana soal petani dan sebagainya? Ini kan biar apa? Biar menunjukkan bahwa kekayaan alam kita itu benar-benar diperdayakan, benar-benar dibutuhkan oleh negara. Kan itu setidaknya. Saya apresiasi luar biasa loh ketika emak-emak menyampaikan aspirasinya itu begitu kan ya. Jadi secara tidak langsung kan kritikan keras itu suka luar biasa. Mendukung Menteri Amran begitu kan ya untuk untuk terus ya menegakkan keadilan. Dan itu apa yang diucapkan oleh Menteri Mentan Pertanian akan menyikat semuanya. Saya kira ini apresiasi sangat luar biasa begitu. Ditambah dengan ibu-ibu seperti ini, bersihkan antek-antek asing. Jadi banyak tuntutan dari ibu-ibu ini. Wajar dong begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.